Firman. Mas Danang, gimana Mas? Nggak gimana dong. Keluhan ya? Keluhan, setiap orang pasti ngeluh sih. Iya pasti, tapi Banyak banget. tapi pertanyaan gue adalah belum tentu semua orang berani untuk ngeluh sih. Karena kan keberanian. butuh keberanian karena kan nanti disangka lemah, disangka cari perhatian gitu kan. Padahal mah ngeluh aja. Sebenarnya ngeluh tuh nggak dicap sebagai orang lemah sebenarnya. Ya Karena enggak. butuh kekuatan. Iya kan? Ya butuh kekuatan, keberanian juga harus. Karena kan mungkin itu adalah jujur kan. Jujur ke diri sendiri memang paling sulit. Tapi kalau misalnya kebanyakan ngeluh bete juga kan. Iya. Kesel juga sih sama orang-orang ya kalau. Iya. Oke. Tapi orang-orang sedewasa dan setangguh lu ya man. Udah Tangguh ya menurut Mas Danang tangguh nggak sih? Lah, lu kan selama lu kerja di tempat kopi ini kan gue udah ngeliat lu pindah tempat 3 kali. Oke, iya. Iya kan? Di perusahaan yang sama ya? Di perusahaan yang sama lu pindah 3 kali. Berarti kan loyalitas lu ada, udah gitu setiap gua butuh lu tuh menanggapinya dengan baik gitu man. Dalam artian lu yang balas WhatsApp gua walaupun kadang lu udah WhatsApp gua terus gua lihat ya udah kelamaan lagi WhatsApp Firman. Meskipun kelamaan ya Mas ya? Gua yang respon lu cepat, cuma guanya respon baliknya lama gitu. Nah, maksud gua terus lu juga sopan, lu bisa lu mau ngangkat telepon. Maksud gua semua kriteria orang yang oke punya di pekerjaan tuh ada di lu gua rasa. Alhamdulillah begitu ya. Masa orang kayak lu Pasti dong Mas. masa sih? Pasti ya. Masa sih, Man? Di balik ketangguhan pasti ada kelemahan. Iya kan sih Mas? Iya. Keluhan ya. Iya. Yang pasti wajar sih keluarga. Oke. Jadi background keluarga gue tuh istilahnya orang yang penting-penting semua Mas. Oh. Kalau bisa dibilang gue yang paling gak jadi. Oh, what? Oke. Gitu. Kalau bisa dibilang untuk di Indonesia ya, dalam hitungannya gue yang paling gak jadi di antara semua keluarga. Jadi gini, di keluarga gue itu semua sepupu, anak cucu itu dititipin dari bayi sampai kuliah baru diambil orang tuanya masing-masing. Jadi semua itu kayak kandung rasanya, walaupun sepupu semua kayak kandung. Dan semua ada bersepuluh gitu waktu itu. Semua dari kecil ikut nenek kakek dengan ajaran yang sangat keras karena kakek gue basicnya TNI dan udah lumayan angkat lah ya. Jadi semua hampir 10-10-nya itu semuanya masuknya ke TNI polisi. Oke. Kecuali gue. Memilih jalan sendiri gitu. Pasti ada lah untuk ini Firman kok gini sih gitu. Firman kok ikut sendiri. Firman gondrong. Di keluarga gue gondrong aja pasti dipertanyakan Mas. Oke. Untungnya nyokap gue nggak terlalu yang yaudah kalau kamu gondrong ya udah nggak apa-apa, tapi ingat om sama kakek kamu, tante kamu kayak gini gitu. Oke. Dibandingin tuh emang Kamu kok yang istilahnya pokoknya kasarannya kamu yang nggak paling sukses gitu loh. Meskipun sukses kan bisa dibilang kan ukuran orang beda-beda ya Mas ya. Iya. Kalau saya sukses di kehidupan itu yang penting gue bisa nikmatin lah. Gue nikmatin hidup, gue bebas breakdance, gue bebas gondrong, gue bisa berteman sama siapa aja. Di situ gue menangnya bisa di situ. Tapi kalau sepupu dan adik kakak gue belum tentu sebebas gue gitu. Bisa nekunin hobinya, bisa mau berteman apa aja gitu, masih dikekang lah gitu. Seperti itulah kalau keluarga ya. Tapi lu tanpa maksud menyakiti siapapun, lu punya jalan lu sendiri ya? Jalan gue sendiri, gue pilih sendiri, dan gue bertanggung jawab dan bangga menikmati jawab dan bangga untuk menikmati juga gitu. Kalau lu sebagai di kerjaan ini sebagai berarti sekarang apa? Sekarang head roastery. Head roastery berarti lu naik berapa tingkat tuh dari kita pertama ketemu? Bentar, gue hitung dulu ya. Pertama gue itu junior barista. Terus senior barista, head bar, sempat mau jadi manajer atau supervisor gitu. Tapi karena di sini di perusahaan gue ya, itu karena terlalu ribet dan ini itu akhirnya bos gue Edward itu akhirnya
nempatin gue di head roastery. Head roastery. Head roastery itu yang bagian nyangrai kopi. Susah tuh. Susah-susah gampang dan ada ilmunya juga sih mas. Oh gitu. Kebetulan gue juga sekolah kopi dulu sebelum masuk sini, sebelum ketemu Edward dan segala macam. Oh, lu tuh sekolah kopi. Ada rezeki untuk sekolah kopi. Mantap. Itu dulu sekolah kopi dibiayain orang tua? Dibiayain orang tua. Jadi gini ceritanya. Ngeluh lagi ya nih ya. Ngeluh lagi. Iya. Gue dulu kuliah di salah satu universitas terkenal di Malang lah. Jadi di Malang kan pasti taunya Brawijaya. Iya. Sebenarnya ada satu lagi namanya Poltek. Oke. Poltek Malang itu udah lumayan lah itu. Gue kuliah di situ dan terlalu ketat 3 semester gue cabut. Oke, gue jurusan cabut-cabutan, teknik informatika. Oh teknik, terus gue cabut-cabutan, akhirnya gue ditransfer di universitas swasta mas. Lumayan sampai akhir semester, gue mau skripsi, gue cabut-cabutan lagi mas. Akhirnya sama nyokap, sebenarnya maunya gimana sih gitu. Maunya gimana kamu itu gitu. Udah pindah, ini masih bolos-bolosan aja. Akhirnya gue lulusnya bayar Ros. Bayar. Jadi lulusnya nggak pakai wisuda, nggak pakai skripsi. Nyokap ya udah ini bayar jebret. Yang perlu sertifikat. Yang penting ijazah. Iya. Gitu. Yeah. Tapi sebenarnya kan sertifikat lagi gue ngomongnya. Nah itu sertifikat. Akhirnya udah yang penting lulus karena udah terlalu lama juga kan. Iya. Oke, akhirnya gitu. Setelah lulus setahun gue masih nganggur mas. Sebenarnya bukan nganggur ya, nggak mau ngapa-ngapain. Maunya breakdance saya terus gitu. Oh. Jadi ceritanya waktu itu di setiap tahun itu di Bali ada acara internasional namanya raw material. Karena gue terlalu banyak minta uang ke nyokap, akhirnya gue sempet ya udahlah gue kerja di sebulan gitu di salah satu coffee shop temen gue di Bali. Enggak, di Malang dulu. Oh, buat nyari uang jajan di Bali. Yeah. Daripada minta terus kan mas. Yeah. Ya udah tuh waktu ini kok cocok ya kerja di sini gitu. Bilanglah ke nyokap. Nyokap bilang kamu tuh sebenarnya kerja kopi itu kalau mau kerja kopi itu yang diniatin gitu. Ya udah gimana maunya gitu. Ya udah gue cari sekolah deh gitu. Di mana maunya di Jakarta karena sebenarnya di Surabaya Jakarta bagus juga. Jakarta Bali Surabaya bagus cuman karena mantan gue di sini akhirnya gue ikutnya di sini gitu mas. Oh sekalian gitu. Akhirnya setelah lulus ngopi-ngopi dulu nih mana yang bagus. Sempet lewat di Panglima Polim, kata cewek gue yang dulu mantan gue, ini bagus juga nih namanya Chroma gitu. Tempat syutingnya Lala Huta nih bilang gitu. Sebenarnya Lala Huta gue juga sorry ya juga nggak tahu sebenarnya di tahun-tahun itu. Gitu akhirnya. Oh iya bener. Sebenarnya nggak buka ini mas, nggak buka waktu itu Edward nggak buka apa namanya itu buat terima karyawan baru kan? Ya itulah. Rekrutmen nggak buka mas. Tapi akhirnya nyoba cocok akhirnya udah ikut sampai 3 tahun lah ini. Oh lu dua tempat ya lu pindah ya, ini tahun ketiga. Wow. Tahun ketiga. Oke. Itu. Jadi lu sekolah kopi dan akhirnya lu ini adalah satu-satunya sekolah lu yang lu tidak bolos. Ya tidak bolos. Karena mungkin kalau kita suka jalaninnya memang suka gitu loh mas. Kalau kuliah kan gue percaya 70% mahasiswa di Malang terpaksa sih mas. Kayaknya nggak usah Malang ya. 70% mahasiswa di Indonesia lah. Iya. Gua rasa sih kayak gitu ya. Karena gue kalau gue kuliah ini man emang benar-benar kayak temen gue ngajakin, habis itu gue kuliah. Gue tuh lagi bantuin ibu gue. Gue inget banget di Belanda. Gue lagi bantuin ibu gue. Bikin teh ganja, enggak lah. Belanda ya, soalnya Belanda. Belanda lagi jualan batik, terus ibu gua kaget gini, Mas, kok lu nggak daftar kuliah? Oh iya bu, gimana sih lu? Itu waktu kok lu nggak kuliah gitu? Itu waktu jarak sama lulus SMA-nya lumayan lama. Lama. Sampai ada pertanyaan seperti itu. Iya lama, karena kan waktu itu liburnya kan panjang banget ya. Terus tiba-tiba gua nanya sahabat gua, Bang, lu kuliah di mana bang? Binus DKV ngapain? Kesukaan lu deh nang, pokoknya kesukaan. Gambar, visual gini. Oh iya bang, banyak kartun gue ngomong gitu. Banyak kartun? Iya. Terus kayak, iya, masuk aja sama gua, oke. Tapi Mas Danang ini nggak? Masih bisa ngaruh nggak alma maternya sama kerjaan Mas? Kuliahnya? Iya. Ngaruh banget ya? sampai sekarang. Iya, gue jadi tahu apa yang gue mau minimal. Ide doang, eksekusi mah gembel. Wajar kalau gitu, sering. Nah, gue beruntung termasuk orang yang kalau kuliah itu ya emang gue suka.
Seperti lu juga lu bisa menemukan suka lu di kopi dan breakdance. Nah, benar. Terus kalau lu udah semantap itu sama diri lu, apa tuh yang ada keluhan apa lagi, Man? Keluhan mungkin masalahnya duit sih, doku. Karena seperti gini, di Malang gue sempat kerja sama ini nih, apa namanya itu, bantuin temen buka coffee shop juga, terus ada toko sepatu juga gitu. Kan pasti sektor itu kena pandemi kan. Iya. Ya di situ udah mulai ngerasa kok, waduh, bener-bener kedampak ya gitu. Lu sebagai investor? Ya sebagai investor ya. Gila. Ya enggak, join lah Mas, kalau investor terlalu berat ya, join sama temen gitu. Nah akhirnya kedampak, mulai ngerasain nih. Duh, tapi untungnya masih bisa bertahan. Bertahan dengan duit peninggalan nyokap yang udah meninggal. Innalillahi. Oh iya benar. Iya. Tapi ini ngeluh lagi nih. Semua peninggalan nyokap itu di atas namain adik gua. Karena dulu waktu nyokap belum ada apa-apa, gua jahatnya nggak mau ikut nyokap. Jadi ikutin nenek yang udah ada semuanya gitu. Nggak mau ikut nyokap. Adik gua yang ikut nyokap. Jadi dia nemenin nyokap gua dari nol sampai terakhir. Ya lumayan lah ada ininya. Gue terakhir doang karena mungkin hidup sama nyokap udah kelamaan nggak ketemu ya. Akhirnya lagian hidup nyokap sekarang udah enak ya, ngikut lah kayak gitu. Itu kejahatnya gue dulu yang gue seselin sampai sekarang. Akhirnya gue terima aja kalau misal semua peninggalan nyokap itu atas nama dia gue semua, Mas. Dia gue semua. Sama lah satu lagi nyesel itu kenapa waktu nyokap sakit gue nggak ke Malang gitu, tetap di Jakarta dengan kesenangan di Jakarta gitu. Gue nggak mau nungguin nyokap sakit gitu. Soalnya nyokap sakitnya 6 bulan tuh dia udah nggak ada. Cepet banget sih menurut gue ya. Gitulah. Jadi sedih nih saya, Mas. Nggak apa-apa. Ingat gitu. Namanya juga perasaan. Tapi itu wajar sih. Wajar ya Mas ya? Ya wajar, lu sedih mah. Malah kalau lu nggak sedih mah, gue mempertanyakan sih. Iya sih. Karena nyokap akhir-akhirnya jadi kayak sahabat sendiri. Sering sih kayak orang kayak gitu Mas ya. Jadi kayak ibu sendiri tuh jadi sahabat sendiri kayak gitu. Kayak gitu. Terus ada satu hal lagi sih yang jadi dulu nyokap katanya waktu meninggal ada guru spiritual gitu Mas. Katanya ada orang yang nggak suka iri sama jabatan nyokap saya, akhirnya diguna-guna gitu ya, dikerjain akhirnya makanya sakitnya tuh nggak lama gitu. Menurut gue ya, sakitnya cuma 6 bulan akhirnya meninggal gitu. Badannya habis gitu urus yang sebenarnya nyokap gue kehitungnya lumayan orang sehat ya, gendut maksudnya. Tiba-tiba 6 bulan tuh udah habis, kurus banget gitu. Terus guru spiritual keluarga gue bilangnya kayak gitu, kalau ada yang nggak suka iri sama ini, dan orangnya sebenarnya tahu Mas, orangnya kita sekeluarga itu tahu orangnya yang mana gitu. Dia datang ke pemakaman juga Mas. Gokil. Iya, dikata-katain sama om saya, oh kamu orangnya ini itu gitu. Terus dia ngomong apa? Diem aja karena dia ngerasa bersalah. Mungkin dia nggak bakalan ngira kalau nyokap saya meninggal ya Mas. Atau mungkin nggak bakal ketahuan, mungkin dia pikir. Kalau nggak bakal ketahuan karena nyokap saya terakhir sebelum meninggal itu mimpinya orang itu terus. Mimpinya orang itu terus. Oke. Gitu. Jadi ya udah akhirnya ketahuan. Sekantor juga tahu. Kantor teman-teman nyokap saya akhirnya jadi bahan inilah, omongan lah. 2 orang itu gitu. Gila, 2 orang yang nggak suka sama saya katanya ya, tapi percaya nggak percaya sih Mas gitu. Tapi ya itu ya, maksud gue jadi kebayang betapa tangguhnya nyokap lu sih, karena butuh lebih dari 1 orang buat mungkin ya, buat menanggulangi dia. Bahkan dia 3 orang dan bahkan nambah dari gaib juga gitu. Ramai banget itu ya, makanya maksud gue kalau 1 lawan 1 fair lah gitu. Ini berarti udah 2 orang sama kuat gitu. Nah, kalau ini kan berarti kan enggak ya. Tapi itu menarik sih. Terus akhirnya ya udah, kalau mau dibuktiin juga di hukum Indonesia tahun itu susah gitu loh. Kalau sekarang mungkin ada hukumnya Mas ya? Gue nggak tahu deh. Setahu saya kayak ada hukumnya, cuman nggak terlalu tahu sih saya kayak gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Akhirnya om saya bilang ya udah, ini memang udah jalannya lah gitu. Kalau mau dianggap kayak gitu ya udah, memang jalannya. Yang penting
ikhlas aja gitu. Ya udah akhirnya ikhlas nggak ikhlas sih mas. Soalnya kata orang kehilangan siapapun itu pasti healing. Cuman kalau orang tua pasti mau selama apapun nggak mungkin healing mas. Iya. Pasti keingatan terus. Tapi lu belajar nerimanya gimana bro kalau gue boleh tahu? Maksud gue kan hidup lu tetap berjalan gitu. Belajar nerimanya ya. Sebenarnya nggak ada yang berubah juga sih mas. Kalau nggak ada yang berubah karena kan apa ya? Dulu kan juga nggak sama nyokap gitu. Jadi akhirnya mungkin yang berdampak adik gue. Adik gue sekarang diambil tante gue yang ketiga. Jadi tante gue ketiga itu akhirnya ngambil. Jadi ini jadi anak gue sekarang kayak gitu. Sebenarnya gue juga, cuman gue tetap membangkang yang maunya seperti ini gitu. Akhirnya tante gue akhirnya lama-lama juga ngertiin, ya udahlah Firman maunya kayak gini, biarin aja yang penting bahagia. Tapi inget kalau misal ada apa-apa, udah mentok lah hidupnya, balik lagi ke tante ya, dia bilang gitu. Iya. Ini gitu. banget keluarga lu Ben, maksud gue suportif banget ya. Suportif akhir-akhir ini aja. Setelah nyokap akhirnya nggak ada, keluarga-keluarga yang tersisa akhirnya suportif. Iya, waktu yang akhirnya membuat mereka paham gitu ya. Tapi harus gini mas. Gimana? 2 hari sekali harus ngabarin. Kalau enggak sama om saya di track. Ini kamu ngapain kayak gitu-gitu. Jadi kamu di mana gitu. Kayak gitu. Tapi kalau 2 hari ngabarin sih masih oke lah ya. Jadi om saya emang se-strict itu. Bayangin mas. Saya waktu kan di rumah nih. Kalau di kamar agak lamaan itu pasti suruh keluar. Ayo kalau keluar kamu jangan di kamar terlalu lama. Itu awal dari narkoba dan LGBT. Masa digituin mas? Asli. Ya kan gimana ya, sulit jadinya. Awal dari... Sampai se-strict itu. Oke. Tapi yang menarik ya, maksud gue unik banget pikiran. Maksud gue apa yang paman lo khawatirin menarik banget sih. Gitu, lucu sih, unik. Karena dia kan dari keluarga yang bukan dari nyokap guys. Nah keponakannya itu ini ada yang kena narkoba gitu-gitu. Dia nggak mau keponakan yang sekarang itu ngikutin jalan itu, makanya dia terlalu khawatir mungkin ya. Maksud gue keluarga lu benar-benar menjaga satu sama lain. Menjaga satu sama lain ya harus kayak gitu. Diajarin dari kepalanya gitu, dari kakek saya. Makanya itu dari sepupu kan udah kayak kandung semua mas. Jadi dari kecil sampai mau kuliah bareng. Jadi ngerasanya nggak kayak sepupu, kayak kandung semua. Wah, gitu. Di keluarga lain mungkin kayak gitu nggak sih? Gua enggak ya? Enggak sih kayaknya. Nama keluarga lu Corleone kan belakangnya? Lu tau Corleone? Corleone? Jangan buka-buka dong mas. Corleone Indonesia ya. Enggak Corleone. Enggak bang, ini gue baru denger ada benar-benar keluarga seperti itu. yang benar-benar jaga satu sama lain gitu dan akhirnya mau mengerti posisi lu gitu mah. Akhirnya ya, soalnya kan sulit sebenarnya kayak mereka harus ngerti posisi gue ya, karena mungkin standar kan udah ada. Timbal baliknya waktu nyokap gue nggak ada, mungkin karena mikir, ya udahlah jangan dipaksa ini kayak gitu. Nah, akhirnya mengerti. Berarti itu aja yang lo risaukan di kehidupan ya. Ya itu kehidupan keluarga. Kang tahu gara-gara pandemi mah duit gara-gara pandemi mah ya tapi semua juga ya. Sebenarnya duit ada, cuman kok selalu kurang gitu. Duit emang selalu kurang sih mas. Sama itu hidup lebih gampang kalau ada ibu gitu. Semua kan ada cerita temen apalah pasti ke ibu gitu. Itulah keluhan kehidupan saya. Wow.